Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Miss Nina Nafisa dalam pembelajaran English. Oke, hari ini kita akan menggunakan buku Brighten English Course for Junior High School Student dari penerbit Erlangga. Silahkan dipersiapkan dulu buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Kita akan mulai langsung belajar. Oke. Nah, kita masuk ke chapter 1 ya. Sebelum kita masuk ke chapter 1, sebelumnya atau nanti ya sesudah pembelajaran, kalian boleh mendownload di Play Store atau App Store, yaitu nama aplikasinya Erlangga Reader. Erlangga Reader itu ada di buku paket ada ya, di sebelum bab 1, sebelum halaman 1. Di Freeface ada itu di situ Erlangga Reader, boleh di-download di Play Store atau di App Store. Ini kegunaannya adalah untuk scanning, menyekan ketika ada pembelajaran yang menggunakan listening. Jadi nanti ada barcode, nanti barcode-nya di-scan pakai Erlangga Reader. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari 4 hal. Di bab 1 excuse me itu tujuan pembelajarannya ada 4. Kalian bisa lihat di halaman pertama. Yang pertama katanya, identify and use expression to get other attention atau to ask for attention, meminta perhatian. Yang kedua, identify and use expression to show attention atau to show attention untuk menunjukkan perhatian. Yang ketiga, to check others understanding untuk mengecek ya pemahaman orang lain. Dan yang terakhir, untuk mengindikasi untuk mengecek juga ya bahwa dia paham atau tidak apa yang kita bilang. Oke. Sekarang attention itu apa sih? Attention itu perhatian. Ketika kita mau bicara, biar orang itu melihat, biar orang lain lawan bicara kita melihat atau mendengar dan memahami apa yang kita bicarakan, kita butuh attention-nya, kita butuh atensinya, perhatian dari mereka. Oke, jadi bagaimana kita belajar bagaimana meminta perhatian, memberi perhatian, atau memahami apa orang itu mengerti atau tidak apa yang kita bicarakan. Oke, di activity 1, di halaman 2, di situ ada scan barcode ya. Nah, di paling atas nanti setelah mendownload aplikasi Erlangga Reader bisa didengerin isi dialognya. Kalau belum, nanti kita cek ya di sini ada dialog 1, dialog 1 sampai dialog 2. Dialog 1 itu coba diperhatikan ada beberapa kalimat yang dicetak tebal ya, dihitamkan. Miss Nina bacakan ya. Listen, I've got some news. Dengar, aku punya beberapa berita nih. What is it? Apa? We're going to have a math test today. Kita katanya mau ujian bahasa Inggris hari ini. Really? Benar? Yes, Andre told me just now. Andre ngasih tahu sama saya tadi. Terus kata Daniel, hi girls. Hi Daniel. What were you talking about? Apa yang kalian bicarakan? We're going to have a math test today. Kita mau ujian matematika hari ini. That's bad news. That's bad news. Katanya, aduh berita buruk, I didn't study last night. Saya nggak belajar tadi malam. Nah, kalimat-kalimat yang yang dicetak tebal, dihitamkan, itu listen, I've got some news sama hi girls. Nah, itu termasuk dalam kategori ask for attention, meminta perhatian. Hey, dengar. Aku punya berita. Hai gadis-gadis, hai cewek-cewek. Nah, itu juga meminta perhatian. Oke, salah satu
Contohnya ya. Before talking, kita lihat nih di sini. Before talking to someone, sebelum kita berbicara dengan seseorang, we need to grab his or her attention. Kita membutuhkan perhatian mereka. And when someone asks for attention, dan ketika seseorang membutuhkan perhatian kita, we should respond him or her. Kita harus meresponnya, memberi tanggapan. While we are talking to someone, ketika kita berbicara dengan seseorang, both of us, kita and other speaker should show attention. Kita juga harus memperhatikan. Nah, gitu ya. Jadi saling perhatian. Jangan kalau lagi berbicara main handphone aja, nggak merhatiin ya apa katanya. Kenapa kalau lagi ngobrol teh nggak dengerin aku, malah main handphone aja. Nah, itu sesuatu yang buruk ya. Jadi diusahakan ketika orang lain lagi berbicara, kasih perhatian. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh expression atau ungkapan. Yang pertama asking for attention, yang tengah ada responding, yang ketiga ada showing attention. Di buku kalian itu di situ ada di halaman 3. Ini contoh-contohnya ya. Asking for attention, excuse me. Boleh dengan kata itu ya. Excuse me, maaf. Attention please. Mohon perhatiannya. Can I have your attention please? Boleh minta perhatiannya? May I have your attention please? Boleh saya minta perhatiannya? Sorry to trouble you. Maaf nih udah repotin. Sorry to bother you. Maaf mengganggu. Look what I've got here. Lihat. Sini. Aku punya sesuatu. Look here. Lihat sini. Look. Hey. Lihat. Hey. Nah, itu asking for attention. Jadi ini kata-kata dari mulai formal dan informal ya. Formal ke atas makin ke bawah makin informal. Yang tengah itu responnya. Kalau ada yang excuse me, kalian bisa jawab yes please atau alright, sure, what is it? Ya, baiklah, tentu. Apa, ada apa. Nah, kalau ini showing attention, ini menunjukkan kalau kita itu memperhatikan dan paham apa yang dibicarakan oleh orang lain. Bisa dengan bilang, I see, aku paham. Well, baiklah, tell me more. Ayo ceritakan lagi. Really? Bener gitu? Is it? Iya gitu? Have you? Iya gitu? What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kata-kata ini ada di halaman 3. Boleh sambil diterjemahkan ya di buku paketnya, dikasih bahasa Indonesianya. Nggak perlu di buku tulis. Nah, ditulisnya di buku paket aja. Oke, di halaman 3 juga, di situ ada activity 4. Seperti biasa, di situ ada activity listening ya, mendengarkan pakai di-scan pakai Erlangga Reader. Nah, yang harus kalian lakukan nanti setelah pembelajaran di activity 4 itu menjodohkan dari A ke B. Oke, yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana C, itu menjodohkan ya. Oke, tinggal ditulis aja A, B, C, D-nya di kolom 1, 2, 3, 4, sampai 10. Oke, paham ya yang activity 4? Activity 5, itu juga sama mendengarkan, boleh nanti setelah pembelajaran ya, di activity 5. Oke. Nah, ini contoh yang tadi activity ya. Di sini yang tadi Miss Nina bilang yang pertama, dialogue one between Ella and Anna in the classroom. Ini yang di boldnya, yang ditebalkannya itu listen, I've got some news, dan hi girls. Tadi udah dibahas ya. Activity 1. Oke, ini dialogue 2. Dialogue 2 tadi di halaman 2 juga. Di sini ada dialog antara Mr. Campbell sama student. Kita cek ya, tadi kelewat sama Miss Nina. Oke, Mr. Campbell, attention please. Udah jelas. Ini expression asking for attention, meminta perhatian. Yes, sir. I'm going to give you the itinerary of our journey. Boleh sambil diterjemahkan ya. Saya akan memberi jadwal atau rundown jadwal ya
jadwal perjalanan. Kata anak-anak, hooray! Katanya. May I have your attention, please? Boleh minta perhatiannya sebentar? Mungkin di sini siswa-siswanya pada ribut ya, karena mau jalan-jalan dan Mr. Campbell-nya mau ngasih itinerary. Sekali lagi, itinerary itu jadwal, rundown. Kata studentnya, shh, jangan berisik, gitu. Kata Mr. Campbell, thank you, here is the itinerary. Terima kasih, ini jadwalnya. One for each of you. Satu-satu, masing-masing dapat satu. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Attention, please. Mohon perhatiannya. May I have your attention, please? Boleh saya minta perhatiannya? Nah, diulangi ya. Attention, please. Attention, please. Mohon perhatiannya. Yes, sir. I'm going to give you the itinerary of our journey. Saya akan memberi kalian jadwal perjalanan. Hooray! May I have your attention, please? Boleh saya minta perhatiannya? Shh. Thank you. Terima kasih. Here is the itinerary. Ini jadwalnya. One for each of you. Masing-masing dapat satu. Thank you, sir. Oke, ini pemahaman ya. When we are talking to someone, we have to know whether he or she get our point or not. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus tahu apakah mereka itu ngerti nggak apa yang kita bicarakan. Then he or she have to confirm. Lalu mereka juga harus memberikan konfirmasi, meyakinkan kita bahwa mereka paham. Ini checking for understanding tadi ya, yang ketiga ya, yang tujuan pembelajaran yang ketiga, mengecek apa orang itu paham atau tidak. Di buku paket itu ada di halaman 5. Oke, ada di halaman 5. Boleh sambil diterjemahkan. Checking for understanding, mengecek pemahaman. Do you understand what I am saying? Kamu paham apa yang saya bicarakan? Do you know what I mean? Kamu ngerti apa yang saya bicarakan? Do you know what I'm talking about? Kamu paham apa yang saya bicarakan? Jadi ini bahasa Indonesia sama aja ya. Does that make any sense? Paham nggak? Do you follow me? Paham nggak? Are you with me? Paham nggak? Atau misalnya are you with me itu kamu ngerti nggak? Do you follow me juga bukan artinya kamu ngikutin saya ya, tapi kamu paham nggak? With me so far? Paham selama ini? You know, kamu tahu, you see, kamu paham? Right? Benar? Benar? Ya. Do you understand what I am saying? Do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Does that make any sense? Itu artinya sama semua. Kamu paham enggak apa yang saya bicarakan? Nah, ini responnya. Ketika kamu paham, I see what you're saying. Aku paham apa yang kamu bilang. I see what you mean. Aku paham apa yang kamu katakan. I know what you mean. Sama juga. I know. Saya tahu. I understand what you're saying. Saya paham apa yang kamu katakan. I am with you. Aku ngerti. I hear you. Aku dengerin kamu. I hear what you're saying. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan. Itu kalau paham. Ini kalau nggak paham, response indicating misunderstanding. Nah, yang tengah itu kalau paham ya. Kalau nggak paham, kamu paham? Jawabnya I don't get it. Aku nggak ngerti. I don't follow you. Ini bukan follow mengikuti ya, tapi aku tidak paham. I'm not sure I get your point. Aku nggak yakin aku nggak yakin ngerti apa yang kamu bilang. I'm not sure I know what you mean. Itu juga sama. Saya nggak yakin mengerti apa yang kamu katakan. I'm not sure I get your point. Saya nggak yakin paham apa yang kamu katakan. Nah, jadi itu untuk mengecek pemahaman, lalu merespon kalau kamu paham. Yang terakhir merespon kalau kamu nggak paham. Jadi responnya boleh paham, boleh enggak.
Oke, itu ada di halaman 5. Oke, tadi dicek ya, dibikin highlight, tugasnya ada di activity 4. Oke, menjodohkan. Lalu activity 7 juga sama menjodohkan tuh. Activity 7 juga menjodohkan dari gambar dengan kata-kata yang ada di bawah, dengan kalimat yang ada di bawah. Sorry, bukan kata-kata, tapi kalimat yang ada di bawah. Oke, itu activity 7. Activity 8 dilewat ya, karena ini discussion. Nggak apa-apa, ini kita yang activity 8 juga bisa dilaksanakan ya. Tapi ini agak itu ya. Activity 8, boleh diperiksa bukunya di activity 8. Boleh ditulis dulu ya bahasa Indonesianya. Work in pairs, ini harusnya berdiskusi ya, berdua-dua, boleh sambil WhatsApp-an ya, WA-an nih sama teman, atau sendiri juga nggak apa-apa. Lihat dulu yang activity 8, activity 8 bagian A, section A. Provide example of situation. Kamu cari satu situasi, satu keadaan where people need to ask for attention, ketika seseorang butuh perhatian. Misalnya kayak tadi ketika kelas ribut, gitu ya. Terus yang kedua, can you identify formal and informal expression used in different situation? Bisakah kamu mengidentifikasi ekspresi normal dan ekspresi formal dan informal yang digunakan dalam situasi-situasi berbeda? Ini bisa diambil contohnya dari tadi halaman 5 ya, dari activity 6. Tapi nggak apa-apa. Menurut Miss Tina ini yang activity 8 sama 9 dilewat saja ya. Activity 8 sama 9 dilewat aja. Kalau 9 tinggal dibaca. Oke. Iya. Selesai ya. Jadi, oke, ada di activity 10 ya. Jadi, Miss Tina review ya. Tugas yang harus dikerjakan itu menjodohkan yang activity 4. Cuman menjodohkan aja. Activity 7 juga sama, menjodohkan. Activity 8 tadi sudah dibahas. Activity 9 dibaca saja. Lalu ada activity 10. Nah, kalau ini Miss Nina pikir kalian harus mengerjakannya di kertas 1 lembar ya. Boleh di kertas 1 lembar, kalau sudah ada buku catatan, boleh di buku catatan. Terserah ya, mau di buku catatan atau di kertas 1 lembar. Work in pair, arrange the following step into correct order. Sorry. Ini nggak perlu ya. Nggak perlu, ini cuman mengecek saja step 1, 2, dan 3 katanya. Dibikin tahapannya dengan tahapan yang betul. Closing conversation, menutup percakapan. Asking for attention, meminta perhatian, atau telling news. Jadi nomor 1 apa dulu? 2 apa? Ketiga apa? Tinggal dinomerin. Ada ya? Sampai situ. Oke. Pertemuan kita hari ini selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dicicil ya, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya, karena kalau ditumpuk nanti makin banyak, makin berat ngerjainnya. Jadi ini juga tugasnya simpel ya, semuanya ada di buku paket dan cuma menjodohkan saja, tinggal tulis ABCD-nya. Nanti semua tugas dikumpulkan mengikuti jadwal dari kurikulum. Kemungkinan besar 1 bulan sekali, nanti mama papa, ayah bunda, atau kalian sendiri boleh mengantarkan tugasnya ke sekolah. Nanti diambil lagi buku paketnya gitu ya. Teknisnya diumumkan berikutnya. Oke? See you later. Thank you for having me. Terima kasih udah join kelas Bahasa Inggris bersama Miss Nina. Tetap semangat, healthy, tetap sehat juga. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.